Apa urusan kamu? Ini istri aku. Bener, ini istri kamu. Tapi kamu jangan perilaku seperti itu. Kamu tuh hanya securut, banyak bicara. Duh. Ayo, mana? Jangan dipaksa. Sudah on kamera ya. Sudah on kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bil usub wa talinu bi wa ala alihi washabihi wa man ilahi mansub. Bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita kembali berjumpa, kita kembali bersilaturahmi di channel Kang Fajar Official dalam keadaan sehat walafiat, dalam ketetapan iman dan Islam. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada pimpinan kita Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Sahabatku, pada malam hari ini saya ditemani oleh Mbah Jarwo. Mbah Jarwo. Alhamdulillah kita akan ini sahabat lagi menjenguk Habib Rosyid ya, yang lagi diuji oleh Allah, lagi diuji sakit oleh Allah. Dan kita doakan sahabat ya, semoga beliau kuat dalam menghadapi ujian ini dan segera diangkat oleh Allah penyakitnya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi sepertinya udah ini ya, udah agak membaik ya. Iya Kang, alhamdulillah sudah agak membaik daripada yang kemarin. Meskipun belum bisa berdiri ya. Iya. Meskipun belum bisa jalan, tapi beliau udah ini ya, maksudnya diajak ngomong udah Iya. suaranya juga udah ini ya. Sudah sembuh seperti biasanya. Cuma belum bisa berdiri. Belum gitu bisa ya. berdiri, nggih. Baik sahabat, kita sholawat dulu ya, biar semuanya diberi kelancaran. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Shollu ala nuril ladzi arja zaman ya fauzaman Ya fauzaman alaihi wa sallama Nurul Mustafa Nurul Mustafa Nurul Mustafa Nurul Mustafa Mala al-ahwan Mala al-ahwan Habibi Muhammad Khairil mursalin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi ya seperti itulah sahabat ya keadaannya Habib Rosyid. Semoga beliau segera sembuh sahabat ya. Iya, amin amin ya rabbal Kita alamin. doakan bersama. Dan juga ini Mbak Yanti kamarnya sebelah mana nih Mas? Mbak Yanti kamarnya itu sebelah ini kan, Ini ya? pintu yang tengah itu. Itu yang tengah. Iya. Mungkin Mbak Yanti masih istirahat di dalam situ kan. Masih istirahat. Ya, ntar lagi kita tanyakan. Iya, nggih. Tapi sampean yang lihat dari tadi siang gimana keadaannya Mbak Yanti? Alhamdulillah sudah mendingan Kang daripada yang kemarin, dan sudah apa ya, mau makan. Mau makan. Iya, Mau makan. sudah mau makan. Dan sering kadang tuh pagi tadi jalan lihat-lihat di sekitaran sini gitu Mbak Yanti. Iya, alhamdulillah. Terus itu udah mau untuk pulang belum? Tapi kalau untuk saya untuk yang itu kayaknya belum Kang. Soalnya saya waktu berbincang sama Mbak Yanti itu bilangnya masih tidak mau. Belum mau pulang. Iya, belum mau pulang. Mungkin karena hal yang ditimpanya itu Kang. Saya yakin itu kan mungkin gara-gara suaminya itu Kang.
Maksudnya? Mbak Yanti bisa sakit itu Kang. Oh, maksudnya memang ada ini ya, ada sesuatu yang dikirim oleh suaminya gitu Mungkin seperti itu Kang. Ya maaf saja saya tidak menuduh. Ya apa ya, dari kemarin kan tiba-tiba ada seorang masuk, tiba-tiba masuk tanpa permisi dan orang itu mencari istrinya dan dia bilang enggak bilang nama istrinya siapa. ya. Mm-mm. Pas waktu dia mau pulang itu dia mengucap nama Dian. Dian, gitu. Dian. Namanya Dian. Enggak tahu nama Oh, dia mengucap Dian. mengucap nama Bentar, Dian. bentar. Kayak saya ingat loh, dulu itu Mbak Yanti juga pernah bilang nama suaminya. Ingat nggak pertama kali Mbak Yanti datang ke sini? Ah, iya itu Kang. Iya. Saya tanya nama suaminya siapa itu. Iya, Mbak Yanti bilang Dian namanya. Dian ya? Iya. Berarti ya benar itu suaminya Yanti gitu loh. Iya, Kak. Mungkin tapi gini Kang, kalau ada seseorang tiba-tiba ke sini dan tidak ada yang ngasih tahu, nggak mungkin dia tahu sendiri. Benar. Mungkin minta bantuan dengan orang-orang pintar, orang spiritual lainnya. Mas Dian itu mungkin gitu kan. Iya. Yes. Bentar kita coba panggil aja. Saya ingin tahu keadaannya Mbak Yanti. Nggih Kang, iya Kang. Nggih. Tahu keadaannya Mbak Yanti. Allah. Tapi aman ya sama yang jaga Mas Jarwo ya? Alhamdulillah Kang, aman Kang. Aman ya? Iya, aman Kang. Alhamdulillah aman. Coba Mas Jarwo sama cocok aja, mungkin ini enggak. Coba sama cocok aja. Nah, belum saya ingin tahu keadaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Gini Mbak Yanti, Kang Fajar ini datang ke sini mau tahu keadaannya Mbak Yanti sekarang. Mungkin untuk ke depan sini Mbak dulu Mbak, biar ndak terlalu capek. Nggih, monggo sampean duduk ndak apa-apa. Ndak apa-apa. Allah. Masih pucat ya. Iya Kang, sepertinya masih lemes, pucat. Tapi tadi Mbak Yanti sudah makan kan Mbak? Bilang sama Mbak Ida tadi ya. Ya Alhamdulillah. Ini Mbak Yanti ceritakan Mas, kemarin ada itu seseorang itu. Gini Mbak, kemarin itu kan saya pas jaga di depan situ sampai ya saya keliling ini padepokan semuanya itu. Pas waktu saya ke depan di gerbang itu, di pintu depan itu, yang gerbang yang sangat bagus sekali yang dari bambu. Ya Allah, ya siapa tahu ini ada yang melihat ini. Amin, amin. Ada sultan ini ya. Amin. Ada sultan, ada donatur dari luar negeri tiba-tiba. Ini Kang Fajar buat bangun. Amin, alhamdulillah. Pintu gerbang, nggih. Pintu gerbangnya dari bambu soalnya. Ya nggak tahu namanya rezeki Mas. Iya kan, nggih. Lanjut ceritakan sama Mbak. Jadi gini Mbak, tiba-tiba ada orang masuk mendobrak pintu yang di depan itu. Padahal enggak tahu. Padahal pintu itu sudah saya kunci, saya gembok dan orang itu langsung gebrak, brak gitu. Terus dan dia mau bilang gini, "Mana istri saya?" Ya saya enggak ngasih tahu istri kamu itu siapa. Kok kamu tiba-tiba masuk ke sini? Kamu enggak perlu tahu katanya dia, Mbak. Jadi apa ya? Saya sempat cekcok sama orang itu. Sempat cekcok dan orang itu enggak mau kasih tahu nama istrinya yang berada di sini tuh. Katanya di sini sih, saya enggak tahu sekali. Karena itu Mbak, saya kan menjaga keamanan. Saya perbolehkan lah untuk seorang masuk tanpa ada tanpa ada keterangan yang jelas. Orangnya kayak gimana? Orangnya itu kurus Mbak, kurus, tinggi. Dan dia itu pakai belangkon warna hitam. Nyebut nama? Dia nggak nyebut nama dia siapa nggak tahu. Terus sempet saya adu kanuragan sama orang kemarin itu Mbak. Terus
lama kelamaan apa ya, dia tuh merasa kalah karena dia nggak ada yang bantu katanya itu. Setelah itu dia mau pergi tuh, mau keluar dari padepokan ini, dia menyebutkan nama Dian. Tapi saya nggak tahu Dian itu Dian apa namanya sendiri, apa Dian itu nama istrinya, apa nama orang lain, saya nggak tahu. Soalnya orang itu bilangnya kalau kamu kenal Dian, kamu pasti tahu siapa yang di belakang saya. Gitu. Laki-laki. Ya mungkin Mbak Yanti kenal sama orang yang barusan saya ceritakan ini. Itu suami saya. Suaminya Mbak itu. Allahu Akbar. Dia nyari sampai ke sini. Dia nyari sampai ke sini, Mbak. Dan dia memaksa. Sifatnya itu memaksa dan tidak mau tahu entah terjadi apa. Yang penting dia ke sini mau nyari istrinya. Dan dia bilang dia nggak nyebutin nama istrinya itu. Ya saya nggak ngasih izin untuk masuk. Soalnya takut dia membuat kerusuhan di sini, Mbak. Karena udah tengah malam itu, Mbak. Tapi keadaan Mbak Yanti sekarang sudah normal seperti biasanya apa masih terasa sakit apa gimana, Mbak? Belum, Mbak ya. Masih sering-sering pusing, Mbak. Tapi enggak kemarin itu. Oh, enggak kayak kemarin. Masih mendingan lah. Iya, yang penting jagalah kesehatannya, Mbak. Kan di sini setiap pagi sudah di waktunya makan, sama Mbak Ida itu sudah diberikan untuk kesehatan yang berobat di sini. Biasanya seperti itu, Mbak. Jadi ya kan ini Mas Jarwo, selain kita menjaga fisik kita, pola makan kita, itu juga kita di sini itu memberikan makanan untuk rohani kita. Iya, Jadi seperti amalan-amalan yang disunahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu harus memang kita lakukan. Karena semua sunnah-sunnah dari Kanjeng Nabi Muhammad itu baik untuk kita, Mas Jarwo, untuk kesehatan kita, untuk rohani kita gitu. Jadi di sini memang ya kalau yang tinggal di sini ya diwajibkan paling enggak sholat 5 waktu. Iya, gitu. Harus sholat 5 waktu. Karena dengan sholat itu nanti kita akan menjadi tenang. Kalaupun kita sakit, kita akan lebih mudah untuk sembuh. Karena di situ ada perasaan tenang ya, damai. Jadi kalau kita udah tenang pikiran, damai, itu penyakit apapun akan mudah disembuhkan. Terus itu yang kamar situ itu ada juga orangnya ya Mas Jarwo. Dari mana itu yang situ itu? Dari jauh ya. Dari jauh ya. Iya. Tapi alhamdulillah sudah mendingan itu, Kang. Sudah ya. Sudah mendingan, sudah seperti kadang nyapu-nyapu di halaman sini. Itu juga ini orang dari orang yang sederhana juga ya. Iya. Dan jauh-jauh dari sini. Iya, ya? dari orang kalangan sederhana. Jadi intinya kalau mau tinggal di sini ya harus terutama ya harus bisa menjaga ibadahnya. Iya, Kang. Ya, kita tidak milih-milih siapapun yang datang ke sini gitu ya. Intinya kita tampung semuanya udah. Lillahi ta'ala. Gitu. Ini saya mau tanya dengan Mbak Yanti ini, kalau benar yang kemarin itu datang, Dian ya namanya. Itu gimana Mbak Yanti kalau mau menjemput sampean? Enggak mau pulang. Dipaksa pun aku enggak mau. Waduh. Ini repot juga ini, Mas. Terus gimana? Ya itu. Tapi sampean sekarang udah sehat kan sekarang? Mendingan tapi belum 100% sehat ya. Ya Allah. Yes, intinya sampean di sini perbaiki dulu ini hati sampean tata kembali ya, dekatkan diri lagi kepada Allah itu biar lebih tenang lagi. Siapa tahu nanti dengan sampean seperti itu suaminya sampean nanti bisa berubah. Amin. Mas Jarwo ya. Bisa berubah suaminya. Ya udah Mas Jarwo, kalau gitu kita ini aja biar mbaknya istirahat lagi, Kak, masih pucat itu. Monggo Mbak jenengan masuk kembali. Masih pucat.
Nggih, Iya, nggih iya. ya. Ya Allah. Ganti. Wih, siapa ini, Kang? Ini ternyata istri aku di sini. Bentar. Kamu kemarin bilang istri aku nggak ada di sini. Kamu nyelonong masuk ke sini tanpa permisi. Aku udah tahu. Sebenarnya kamu ini siapa? Aku suaminya. Aku kemarin sudah bilang aku suaminya. Kamu bilang suaminya, tapi kamu nggak bilang yang kamu cari itu siapa di sini. Ini istri saya sudah terbukti ada di sini. Berarti kamu selama ini yang Tapi kalau menutup-nutupi semua di sini. kalau kamu bilang dia istri kamu, kenapa kamu nggak bilang namanya? Kenapa harus aku sebutkan? Loh, soalnya Ganti, keluar kamu. jangan maksa, jangan maksa. Apa urusan kamu? Ini istri aku. Bener, ini istri kamu. Tapi kamu jangan berlaku seperti itu. Kamu itu hanya securut, banyak bicara. Aduh. Ayanti, mana? Jangan dipaksa. Terus apa mau kamu sekarang? Kalau kamu mau tinggalkan tempat ini. Kalau aku Sebenarnya nggak mau pergi, siapa yang ngasih tahu kamu itu? kamu nggak perlu tahu siapa yang ngasih tahu. Saya wajib tahu. Apa Saya perlu urusannya? tahu. Kamu tiba-tiba masuk ke sini tanpa permisi dan kamu tahu istri kamu ada di sini. Pastinya yang ngasih tahu kamu itu bukan orang biasa, orang awam bukan. Pastinya Kamu udah nggak orang perlu tahu itu yang semua. mempunyai kelebihan dari sisi-sisi ilmu hitam. Aku nggak ada urusan dengan kamu. Benar. Mana yang namanya Fajar? Kamu ndak perlu tahu yang namanya Fajar. Kalau kamu tahu ini istri kamu, jelasnya kamu tahu yang namanya Fajar itu di mana. Cepat suruh keluar yang namanya Fajar. Ya. Bisa. Nah, apa Mas? Kang, Ada ya Allah. perlu apa? Ada perlu apa? Ini Hah? Kang, Heeh. orang yang kemarin, Yang kemarin itu. tiba-tiba mendobrak pintu gerbang itu Kang. Ya Allah. Jadi, Kamu yang namanya Fajar ya? ya, saya namanya Fajar. Yang sopan. Bukan urusan kamu. Kamu Bener, tapi kamu yang sopan. Kenapa istri aku ada di sini sampai berhari-hari? Ya Allah. Gimana Mas? Ini, Kan Kang. jelaskan. Kan udah dijelaskan tadi Sudah sama kan, Mas sudah Jarwo itu. bolak-balik saya menjelaskan Sudah pada orang ini. dijelaskan. Tapi orang ini terus memaksa. Ya Allah. Ya karena ini istri saya mau bawa pulang dia. Kalau itu memang istri sampean, Mas, nggak apa-apa, sampean bawa pulang. Memang dari awal saya juga sudah bilang ke Mbak Yanti ini untuk segera pulang. Tapi masalahnya waktu itu ketika kita mau antarkan ya, saya Iya. menyuruh Mbah Jarwo ini untuk mengantarkan, dia sakit tiba-tiba, Mas. Sakit, tubuhnya itu kejang. Sampai nggak sadar sehari semalam ya Mas Sehari Jarwo. Ya. semalam. Bener kan? Nggak sadar seperti itu. Terus kenapa nggak kamu bawa ke rumah sakit saja? Kenapa harus dibawa ke sini? Sudah tempat seperti ini saja. Jadi masalahnya ini penyakitnya bukan penyakit medis semata gitu ya. Bukan medis semata Mas. Sampean pasti tahu gitu loh. Apa sepura-pura nggak tahu? Kang, ya sepertinya itu Kang, pura-pura nggak tahu Kang. Soalnya banyak orang yang apa ya, nggak mengakui dengan perbuatannya sendiri. Benar. Karena Mbak Yanti ini penyakitnya aneh gitu ya. Iya Kang. Aneh-aneh gimana kamu bilangnya? Aneh Pak gitu loh. Apa yang dibilang aneh? Sudah sabar dulu gitu loh. Ini apa ya? Yang kemarin nyerang-nyerang sampean ya ini, Ini, Pak kan? Dian ini. Ya saya emangnya kenapa? Allah Akbar. Ya santai Apa sekarang dulu. Anda yang mau nantang aku? Enggak, jangan ribut di sinilah. Jangan ini ada orang sakit, di sebelah sini ada orang sakit, juga kamar sebelah sana juga ada orang sakit. Itu loh. Jadi jangan ramai di sini. Ya, Aku nggak mau itu semua ucapan kamu yang nggak penting. Intinya aku mau bawa istriku pulang. Dia harus aku sembuhin sendiri. Allah Akbar. Saya khawatir Kang kalau Ya. Mbak Yanti itu dibawa sama Dian ini, terus katanya mau disembuhin, tapi saya khawatir Kang. Tanpa sepengetahuan kita, takut ada apa-apa dengan kondisi badan Mbak Yanti tersebut. Kamu ini nggak punya ilmu, nggak punya pengetahuan, cuma cecurut biasa saja. Kamu kemarin bilang cecurut-cecurut, coba kamu hadapin saya lagi di sini. Kamu sekarang nggak mungkin bisa ngelawan aku lagi. Aku Mana? nggak mau berurusan dengan kamu, apalagi yang namanya Fajar. Intinya Iya, aku soalnya sudah kamu mau kan bawa nggak pulang. berani. Soalnya kamu nggak berani. Kalau aku penakut, aku nggak mungkin bisa datang lagi ke sini. Tapi kamu kok nggak mau sama musuhan sama saya? Jangan sama Kang Fajar, sama saya aja.
Yang pantas bermusuhan denganku bukan kamu, tapi dia. Ya Allah, Kang. Gimana itu, Kang? Seperti itu, Kang. Wis biarin aja. Udah Yanti, ayo ikut aku pulang. Sebentar, saya Jangan memaksa. Bentar. Apa urusan kamu? Dia itu masih Ini sakit. istriku. Bener, dia istri kamu, tapi dia Makanya dia aku bawa pulang. lihat Dia mau kondisinya. ketemu. Lihat kondisinya, dia Udah masih kamu. sakit. Nih, sebentar Mas Dian. Ini benar suami sampean, Mbak. Nah, ini aja saya tawarkan ke sampean ini ya. Kan Mbak Yanti ini lagi sakit. Kalau sampean bawa rumah sampean juga jauh dari sini. Beberapa jam baru nyampe gitu ya. Jauh sekali rumah sampean dari sini. Sampean tinggal di sini aja dulu, sampean temani istri sampean gitu. Apa aku disuruh Nah. tidur di tempat kayak gini? Allahu Akbar. Tempat kayak kandang ayam aja kamu. Allahu Akbar. Gini loh Mas, dia kan lagi sakit kondisinya. Sama lihat mukanya itu pucat, gitu ya. Makanya aku kesini, aku tahu dia sakit, mau aku bawa pulang, dia mau aku obatin. Soalnya rumah sampean itu jauh, butuh 4 jam, 5 jam, 6 jam ya perjalanan ke rumah sampean itu. Kalau ada apa-apa di jalan bagaimana? Gitu. Itu kan udah urusanku, tanggung jawab aku karena dia istri aku. Tapi kamu nggak tanggung jawab. Apa? Ada istri kamu sakit, malah kamu ajakin jalan. Terus gimana kondisinya? Makanya mau aku bawa pulang, aku sembuhin dia. Loh. Kalau atasannya kamu saja nggak mungkin bisa, nggak mungkin mampu kekuatan kamu untuk nyembuhin dia. Allah. Allahu Akbar. Aduh. Allahu Akbar sampai anu ya. Ini sepertinya ada gangguan Iya, ya. Kang. Allahu Akbar. Kamu rasakan saja sekarang. Allahu Akbar. Sebentar saya lihat ini. Ya Allah. Ya, memang keadaan padepokan saya, rumah saya seperti ini Mas. Bener sampean bilang kayak kandang ayam. Tapi setidaknya meskipun rumah kita seperti ini, seperti kandang ayam, tapi insya Allah banyak manfaat. Banyak orang yang membutuhkan untuk sebagai tempat berteduh. Gitu ya Mas Iya, ya. Kang. Iya, Kang. Jadi meskipun Orang di sini Hmm. nggak akan bisa sembuh. Kamu itu hanya apa? Seorang rendahan yang nggak bisa apa-apa. Kalau emang orang sakit, bawa di tempatnya. Ngapain kamu bawa tempat yang kayak gini? loh, Itu dalam penyembuhan, dalam di padepokan sini gitu, Mas. Kamu tahu apa bilang kayak gitu? Kamu tahu. Emang kamu bisa ngobatin? Astagfirullah. Saya bisa ngobatin. Mana buktinya kalau kamu bisa ngobatin? Gini loh, Kang. Orang berobat itu dalam 1 hari itu belum tentu sembuh. Orang sakit itu membutuhkan beberapa hari untuk pemulihan badannya itu. Nggak mungkin orang sekarang sakit dibawa ke sini terus langsung sembuh normal seperti biasanya. Nggak ada seperti itu, kan? Tuhanmu itu sakti, bisa Allah. menyembuhkan orang. Mana buktinya? Istri aku di sini sampai berapa hari-hari nggak sembuh, nggak apa. Mana buktinya kalau tuanmu ini bisa nyembuhin orang? ya Allah. Jadi saya itu nggak pernah bilang Mas saya bisa menyembuhkan, sebetulnya enggak. Karena keyakinan saya memang kesembuhan hanya dari Allah dan milik Allah gitu ya. Jadi orang yang kesini pun tidak pernah saya paksa ke sini, tidak Iya, saya kan? paksa untuk mereka datang ke sini enggak, tapi mereka sendiri yang menginginkan untuk tinggal di sini. Iya, iya. Karena satu yang dicari adalah ketenangan dan kedamaian hati. Iya, Kang, Tuh. benar, Kang. Kalau masalah sembuh dan sembuh, meskipun ke dokter pun, ke rumah sakit pun, kalau memang Allah tidak mentakdirkan dia segera sembuh, ya tidak akan sembuh, Mas. Kayak Oh, gitu. berarti di sini ini bukan tempat penyembuhan orang. Di sini tempat untuk menyembunyikan orang sebenarnya. Allahu Akbar. Aduh, gimana ini Mas Yarwo? Kayaknya kita harus selalu sangat sabar ini, Kang. Ya udah, duduk dulu Mas, duduk dulu lah. Ya, sampean biar agak slow. Allah, kita nggak mau bertengkar-tengkar, kita duduk ngomong baik-baik aja gitu. Kamu suruh aku duduk di sini, tempatku kotor sekali seperti ini. Allahu Akbar. Ya Allah. Ya memang saya bilang tadi keadaan tempat saya memang seperti ini gitu. Keadaannya memang seperti ini. Yang penting bermanfaat sama Iya, orang Kang, banyak bermanfaat, gitu ya. Kang. Bermanfaat. Kalau seperti ini mana mungkin orang bisa sembuh? Allahu Akbar. Ya buktinya istri sampean ini ya, yang awalnya kayak apa Mas Jarwo nggak sadar ya. Nggak sadar, 1 hari 1 malam. Apa dia bisa sembuh sekarang di sini? Loh, tapi kan dia sudah ciuman, sudah sadar.
dan dia sudah bisa berjalan seperti biasanya, sudah bisa berbicara seperti biasanya juga. Kalau bukan aku sendiri yang nyembuhin dia nggak bakal bisa sembuh. Apalagi Saya tahu sama kamu bisa sama kami. saya tahu kamu bisa nyembuhin dia dengan cara kamu membunuh mereka, dia itu. Membunuh gimana kamu? Kamu itu hanya bikin kata-kata saja. Biar tambah istriku ini nggak betah di rumah. Saya nggak buat kata-kata. Itu sudah jadi kenyataan. Soalnya orang seperti kamu itu, aduh, saya dulu itu di ilmu kehitaman seperti kamu. Udah, tapi sekarang itu janganlah bahas-bahas seperti itu lagi. Karena saya sudah muak. Saya sudah tidak mau terlibat dengan ilmu-ilmu gaib yang hitam seperti itu. Saya Kamu tidak percaya. udah dicuci otaknya. Loh, Kamu ikut ini Fajar yang namanya Fajar. Apa ini? Bisa apa dia? ya Allah. Saya lebih baik di sini daripada saya di ilmu kehitaman sana. Udah, kamu ikut aku aja. Kamu mau apa? Kang, gini Kang, kayaknya ini seperti muridnya itu, apa, Nyi Kantil Kang. Soalnya dari kata-katanya ini, sudahlah kamu ikut sama saya, ngajak. Saya waktu menjaga Nyi Kantil pas saat itu, Nyi Kantil kan ngajakin saya untuk kembali ke ilmu hitam lagi. Mungkin ini salah satu dari komplotan anak buahnya Nyi Kantil ini Kang. Bisa jadi dia. Apa kamu lihat? Udah duduk aja santai dulu sama Kamu udah tahu ya baik-baik sama ini. dengan Nyi Kantil. Guru kamu siapa? Mungkin gurunya ini anak buahnya Nyi Kantil juga. Bukan urusan kamu itu guru aku siapa-siapa. Ya Intinya aku kesini mau ngambil Yanti istri aku. Dia mau aku obatin. Bagaimana Mbak Yanti ini suami sampean mau ngambil sampean? Aku nggak mau, aku sama Mas. Kalau kamu di sini terus, kalau kamu nggak mau ikut sama aku, kamu nggak bakalan sembuh sepenuhnya. Nggak mau. Semakin lama kamu di sini, semakin terasa sakit yang kamu punya. Berarti sampean bilang seperti itu yang membuat sakit sampean berarti, Mas, gitu. Kok bisa Anda bilang seperti itu? Karena sama sampean bilang kalau nggak saya nyembuhin nggak akan Dia akan sembuh. sembuh. Di sekarang di sini apa ada perubahan dia? Allah Akbar. Tanya saja sama yang Mbak Yanti yang bersangkutan gitu. Tanya bagaimana keadaannya dia di sini, bagaimana pikirannya dia di sini, kayak gitu. Kamu mau ikut aku pulang? Apa kamu tetap di sini? Aku mau di sini. Aku nggak mau pulang. Sudah kamu cuci otaknya dia, sampai dia nggak mau pulang. Allah. Maksud kamu bilang gitu seperti apa? Mau kamu apa? Aku Kalau mau dibawa ngajakin dia pulang, ajakin. Dia mau apa enggak? Saya enggak Mau nggak mau menghalang-halangi. harus aku paksa bawa pulang. Aku mau obatin dia. Saya enggak mau melihat kekerasan di depan saya. Apa urusan kamu? Loh. Dia hak saya, dia istri saya. Benar, dia hak kamu, dia istri kamu. Tapi cara perilaku kamu kepada istri kamu itu enggak sopan. Harusnya dia yang lebih sopan sama saya. Dan kamu juga. Allah. Turut. Gimana Mas Jarwo? Kalau menurut saya biar Mbak Yanti di sini dulu biar sembuh gitu ya. Udah, Kalian nggak usah di biar sini. sembuh. Ngapain di sini? Bertambah sakit nggak sembuh-sembuh di sini. Gini Kang, kamu kan masuk ke sini tanpa permisi, tanpa salam. Untuk Kamu apa? tiba-tiba masuk sini. Di sini lo ada peraturan. Peraturan Di sini ada. nggak bisa yang ada yang mengatur saya. Kalau kamu ndak ada yang ngatur, biarin. Saya ndak mikirin kamu. Di sini ada peraturan melalui warga sini, melalui Pak RT, Pak RW. Kalau ada tamu tanpa sepengetahuan, tanpa izin, maka dia yang disebut maling, pencuri. Emangnya kenapa kalau aku mau curi istri aku sendiri? Tanyain kalau kamu mau curi. Hak Dia kamu mau apa? Loh, hak saya tidak punya hak. Saya melindungi yang benar. Karena istri kamu masih sakit. Ya udah, karena aku udah bilang sama kamu. Sama ini tuanmu juga. Mau aku bawa pulang dia, mau aku obatin. Kalau kamu ngobatin berarti kamu yang membuat sakit dia. Kenapa kamu bisa bilang seperti itu? Loh. Seorang bisa membuat dia sakit, dia juga bisa menyembuhinya. Nggak ada orang satupun yang bisa nyembuhin dia.
Nggak ada ya Allah. Apalagi seperti kamu, tuanmu ini. Jadi apa ya, dengar kata-kata kamu ini telinga saya jadi panas. Seperti aduh. Gimana ini, Kang? Saya kalau sendirian Gini aja, Mas Dian ya. Mas Dian itu. Biar ini di sini 1 hari 2 hari lagi, nanti sampean kesini lagi, kemudian nanti juga ada ini Pak RT yang mendampingi ya. Udah, kamu nggak punya hak sama Biar ada Pak RT yang mendampingi. Ayo, Allah Akbar. Jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Apa kamu? Apalagi ini dia. Oke, Kang. Kamu aja Ya Allah. securut. Allah Akbar. Oke. Tuanmu aja masih nggak berani dia. Maaf, saya nggak terlalu sopan sama kamu. Sekarang kamu lebih baik pergi dari sini sebelum saya panggilkan warga di sini. Di sini banyak warga yang masih buka di warung-warung sebelah sini. Sebelum kamu dikeroyok sama masa, lebih baik kamu pergi sekarang. Udah, itu Ayo, baginya nih. sama itu. Lepasin, Mbak, kamu masuk, Mbak. Dasar securut kamu ini. Bentar, Kang. Saya nggak terima, Kang. Saya mau panggilin masa. Kamu nggak pergi, saya panggilin masa. Panggil udah yang banyak. Hei, Fajar. Ya, kenapa? Kalau kamu nggak bisa nyembuhin istri aku, jangan bilang kamu itu orang sakti. Ya, insya Allah saya akan berusaha menyembuhkan istri kamu. Tuh. Mumpung sekarang kamu ada kesempatan, mumpung masyarakat belum datang ke sini, kamu silakan pergi. Ya, untuk hari ini biar istri kamu di sini. Tunggu aku, Jar. Ya, nggak usah ngacak-ngacak. Kang, gimana, Kang? Ini banyak masa ini, Kang. Banyak masa, Kang. Gimana, Kang? Jar. Ya Allah.